Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Seperti biasa, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Swan Emperor untuk part yang ke-7. Bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin masuk ke dalam alur cerita Swan Emperor. Di video kemarin, Wang Fan sedang dikejar oleh sekelompok monster tingkat 5. Ia berlari dan memberikan umpan monster tersebut kepada klan serigala. Di sisi lain, para murid akademi Huang Jin sedang kembali ke tempat perkemahan mereka, karena ia sudah mengalahkan orang-orang dari klan serigala. Lalu si Wentong mengatakan kepada Nona Chu, di saat ia bertemu dengan Wang Fan nanti, ia akan memberitahu bagaimana ia akan menunjukkan kekuatannya. Lalu Nona Chu mengatakan kalau metode bintang terbang abadi yang telah dilatih oleh Wang Fan sangat membantu melewati banyak rintangan, dan ia benar-benar dapat membantu kakaknya. Wakil Dekan Lu mendengar percakapan mereka berdua, dan ia akhirnya tahu kalau Wang Fan ternyata lumayan juga. Dan pengalaman di perpustakaan membuat mereka memiliki banyak tempat yang cocok untuknya. Namun, kenapa Wakil Dekan menempatkan Wang Fan di bagian logistik saja? Sepertinya sangat disayangkan. Sepertinya Wakil Dekan akan memberi peran yang cocok untuk Wang Fan. Tak selang berapa lama, Yu Shenmei muncul di perkemahan mereka. Para murid akademi pun terkejut. Dan Yu Shenmei mengatakan kalau jinu seperti Wang Fan sangat menarik perhatiannya. Dibandingkan dengan belasan orang-orang yang mereka bunuh, nilainya jauh lebih besar. Ia juga mengatakan kalau setelah para murid pergi, ia langsung kembali ke perkemahan. Wakil Dekan pun mengatakan, di mana Wang Fan sekarang? Lalu Yu Shenmei menjawab kalau Wang Fan benar-benar sudah dimakan oleh monster. Mereka pun semua terkejut mendengarnya. Yu Shenmei juga mengatakan kalau jinu seperti Wang Fan mati begitu saja sangat disayangkan. Ia menceritakan kalau di saat Wakil Dekan pergi, ia kembali dan membawa Wang Fan pergi. Dan tak disangka di perjalanannya ia bertemu dengan kerbau iblis putih tingkat 5. Dan Wang Fan dikejar oleh kerbau iblis tersebut. Ia pikir Wang Fan memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Seketika Wakil Dekan Lu dan Nona Chu pun sangat marah dan langsung menyerang ke arah Yu Shenmei. Sedikit pertarungan pun terjadi. Lalu Nona Yu Shenmei memilih mundur dan mengatakan kalau Wang Fan sepertinya benar-benar telah mati. Ia berpikir kalau ia masih bisa melihatnya lagi dan akan mendapatkan sesuatu perkataannya. Ia pun terbang dan melarikan diri. Di sisi lain, Wang Fan sedang berkultivasi. Ia mengatakan kalau kakek Dekan awalnya memperkirakan kalau Wang Fan harus berlatih keras selama 3 tahun agar melangkah ke ranah Hitpul Roh Ungu. Namun sekarang dengan adanya anggrek perigyok itu, Wang Fan bisa membantu mempercepat peningkatan kultivasinya. Seusai berkultivasi, Wang Fan pun lapar dan akan mencari makanan terlebih dahulu. Di dalam perjalanannya, Wang Fan melihat 13 penjaga pedang bayangan. Dan mereka adalah tuan muda dari suku Xian, yaitu Yan Lingshui. Dan Wang Fan belum tahu kedatangan mereka memasuki ke hutan. Tak serang berapa lama, Wang Fan tahu ternyata kedatangan tuan muda Lingshui adalah untuk bertarung untuk klan pedang tirani 9 matahari dan ras iblis surgawi. Namun setahu Wang Fan, kedua klan itu tidak pernah berurusan satu sama lain. Yan Lingshui berpartisipasi dalam pertempuran siapa yang akan mereka bantu. Dan mereka hanya membawa 13 orang saja. Dan tidak mungkin menjadi pihak ketiga. Wang Fan juga yakin kalau mereka bekerja sama dengan satu dari mereka. Dan kemungkinan besar mereka bekerja sama dengan klan iblis surgawi. Kita kembali ke perkemahan Akademi Huang Jin. Yu Shenmei pun kembali mendatangi Wakil Dekan Lu dengan membawa pasukannya. Di saat mereka akan bertarung, datanglah tuan muda dari suku Xian atau klan pedang tirani 9 matahari, Yan Lingshui dan pasukannya. Seketika itu Wakil Dekan mengatakan kalau pertarungan itu adalah konflik antara ras manusia dengan ras iblis surgawi. Orang-orang klan pedang tirani 9 matahari lebih baik tidak ikut campur. Lalu Yan Lingshui mengatakan kalau ia mendengar Wakil Dekan Lu lah yang paling sombong di antara ras manusia. Juga sebanding dengan Raja Harimau Perak.
maka ia tidak membiarkannya. Ia juga mengatakan meski Raja Harimau Perak jatuh ke jurang dan mati, namun ia masih tidak tahan melihat kegilaan ras manusia. Wakil dekan juga mengatakan kalau ras manusia selalu bersikap baik, tidak pernah sombong dan merajalela. Sebaliknya dengan klan pedang tirani 9 matahari yang selalu merajalela. Tidak disangka kalau klan kecil seperti klan pedang tirani 9 matahari juga berani terang-terangan menantang ras manusia. Wakil Dekan Lu pun mengatakan kalau mereka berani menantangnya, maka Wakil Dekan Lu akan meladeninya. Yan Lingxiu pun mengatakan kalau ia menyetujui pertarungannya dan ingin tahu seberapa kuat ras manusia dan jangan sampai mengecewakan dirinya. Yan Lingxiu pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang ke arah Wakil Dekan Lu. Seketika Wakil Dekan Lu mengcounter serangannya dan Yan Lingxiu mengatakan untuk menunjukkan apresiasinya karena Wakil Dekan lebih populer darinya, maka ia akan membunuhnya dengan 5 pisau. Ia pun langsung menyerang kembali dengan 5 pisau tersebut. Wakil Dekan masih bisa menghalau dengan mudah serangan teknik 5 pisau tersebut. Lalu pertarungan antara ras manusia dengan ras pedang tirani 9 matahari pun tak terhindarkan. Dan Yu Shenmi mempunyai kesempatan bagus. Ia berpikir kalau ia bergabung dengan klan pedang tirani 9 matahari, mungkin bisa membunuh Wakil Dekan Lu. Dan ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan Akademi Huang Jin. Lalu ia langsung menyerang ke arah ras manusia. Di saat bersamaan, Tuan Muda klan Serigala datang. Ia mengatakan kalau ia akan memberi kejutan kepada Akademi Huang Jin. Dan ia ingin semua dari klan Akademi Huang Jin mati di sana. Di saat itu juga Wang Fan telah sampai ke perkemahan dan ia ingin bertarung. Namun ia tidak boleh mengungkapkan identitasnya, tapi ia juga tidak boleh diam saja. Lalu Wang Fan pergi kembali ke hutan untuk mengambil beberapa bunga, dedaunan dan jahe yang ditinggalkan di dalam gua. Karena semua itu dapat memancing 3 monster besar giok putih. Namun sesampainya di dalam gua, jahe dan dedaunan hilang semua dan ia khawatir akan sulit menemukan 3 monster besar giok putih. Dan di saat itu juga muncullah monster giok putih tingkat 5 tersebut. Wang Fan pun mengatakan kalau monster giok putih menginginkan anggrek peri giok putih ikutlah dengannya. Wang Fan pun memancing monster tersebut ke perkemahannya. Sesampainya di perkemahan, ia berpura-pura meminta tolong kepada teman-temannya. Yu Shenmi pun sangat terkejut kalau Wang Fan belum mati. Wakil Dekan Lu pun langsung menghampiri Wang Fan. Namun, Yan Lingxiu mengeluarkan kemampuan dan langsung menyerang ke arah Wang Fan. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan lanjut ke episode selanjutnya ya. Terima kasih. 还不错，值得一战。